Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di kajian majelis ilmu malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya yang mana telah membawa kita minaz-zulumati ila nur, dari kegelapan kezaliman kepada cahaya, wa minadh dhalalah ila hidayah, dan daripada kesesatan kepada adanya hidayah. Sebelumnya terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang telah berkesempatan hadir untuk mendengarkan sedikit ilmu yang insya Allah akan saya sampaikan mengenai istiqomah. Ibu-ibu sekalian, udah pernah dengar belum kata istiqomah? Udah ya? Insya Allah udah pernah dengar ya? Istiqomah itu apa sih ibu-ibu? Kira-kira udah pada tahu belum ya makna sesungguhnya dari istiqomah nih? Istiqomah kalau diartikan dari bahasa Arab itu artinya tegak atau lurus. Istiqomah dari qoma, istiqomah, istaqomah, yastaqimu, istiqomah, tegak lurus. Nah, dari beberapa ulama, sahabat Nabi, orang para ahli itu banyak yang mengartikan makna dari istiqomah Bu Ibu. Di antaranya yang pertama ada Ali bin Abi Thalib. Kira-kira ibu-ibu udah tahu ya Ali bin Abi Thalib? Insya Allah belum kenal. Ali bin Abi Thalib itu ibu-ibu adalah salah satu sahabat Nabi, juga Khulafaur Rasyidin yang menjadi pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau. Ali bin Abi Thalib ini berkata kalau makna istiqomah itu adalah tindakan perintah untuk melakukan kewajiban. Kira-kira kewajiban kita tuh diantaranya ada apa aja sih ibu-ibu? Gampangnya atau sederhananya kewajiban kita ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, terus apa? Menuntut ilmu juga termasuk. Jadi ibu-ibu kalau kita udah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam beragama Islam, itu sudah disebut istiqomah menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua ada juga dari Ibnu Abbas. Beliau ini juga merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau ini mengartikan istiqomah itu ada 3 makna Bu Ibu. Yang pertama, istiqomah dengan lisan. Lisannya. Maksudnya apa Ibu-ibu? Maksud dari istiqomah dengan lisan ini, kita ini bertahan dan senantiasa mengucap 2 kalimat syahadat. Ibu-ibu kalau sholat, kita nih lagi sholat, pasti pas tahiyat baca syahadat kan? Ya kan? Tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ibu-ibu, kita kalau melaksanakan sholat 5 waktu, kita juga berarti sudah melaksanakan istiqomah bersyahadat secara lisan. Alhamdulillah. Yang kedua, makna istiqomah dengan hati. Maksudnya apa? Istiqomah dengan hati itu. Jadi kita setiap ingin melakukan kebaikan atau perbuatan, kita landaskan dengan niat baik dan jujur. Karena insya Allah setiap perbuatan kita yang kita dasarkan dengan niat baik dan jujur, itu akan dihitung ibadah dan pahala oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, makna istiqomah dengan jiwa, dengan raga kita juga. Maksudnya kita ini melakukan segala perbuatan nih, kita melakukan ibadah, taat kepada Allah itu terus menerus, konsisten, terus menerus, tidak ada rasa ragu, tidak ada keinginan untuk berhenti atau putus. Jadi
istiqomah ngelakuin sholat, puasa, sedekah itu kita istiqomah. Misalnya saya insya Allah mau merutinkan setiap pagi untuk sedekah, misalnya kita terus sedekah, nggak apa-apa 1.000, 2.000, sedikit, yang penting istiqomah. Jadi pada intinya makna istiqomah itu yang adalah kita memiliki keyakinan dulu Bu Ibu, keyakinan yang sangat kuat kepada Allah dan agama Allah. Makanya kan kita berdoanya Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, tetapkanlah hati aku ala dinika, di atas agamamu ya Allah, wa ala ta'atik, dan di atas bertaat kepadamu. Karena kan kita lahir Islam, kita percaya sama Allah, kita nggak ada yang tahu kita akan wafatnya dalam keadaan Islam atau enggak. Makanya kita berdoa semoga lahir dan wafatnya kita dalam keadaan Islam. Amin. Kemudian tak lupa istiqomah juga tadi, kita ini melakukan ibadah dan taat sama Allah terus-menerus ya ibu ya, jangan ada goyahnya. Insya Allah. Bismillah ya ibu-ibu. Bismillah. Makanya kan makna istiqomah itu luzumu fil taatillah, taat kepada Allah. Taat itu apa ibu? Melakukan segala perbuatan baik dan perintah Allah serta menjauhi keburukan dan larangan Allah. Jadi kita nih kalau istiqomah ya luzum itu terus menerus kita tuh melakukan taat kepada Allah. Nah, kita sedikit mengambil dari dalil yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Belajar Bu Ibu, Riyadhus Shalihin ada di bab istiqomah. Di pembukaan bab ini ada qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim fastaqim kama umir. Maka beristiqomahlah sebagaimana yang kalian itu sudah diperintahkan oleh Allah. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Allah itu adalah Tuhan kami. Kemudian mereka beristiqomah dalam meyakini Allah, beristiqomah dalam beragama Islam. Kata Allah apa? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Turun kepada mereka ini malaikat. Malaikat ini berkata, "Allah takhafu wa la tahzanu." Enggak usah, jangan takut, wa la tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah. Kemudian malaikat ini mengabarkan kabar baik akan ganjaran surga Bu Ibu. Amin. Allati kuntum tu'adun, yang Allah sudah janjikan untuk orang-orang yang sudah beristiqomah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Nah, malaikat ini kami adalah perwakilan yang Allah utus untuk mewakili kalian di kehidupan dunia serta akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan di dalam surga ini Bu Ibu yang udah Allah janjikan itu udah banyak hal yang kita inginkan. Kita akan minta apa aja di surga, insyaallah Allah kabul ya. Pasti ya, udah pasti kalau di dalam surga mah kita minta mangga ada datang gitu ya Bu ya. Anggur ada. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala ada lagi di dalam Al-Quran Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah itu adalah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada rasa takut di atas mereka dan tidak ada rasa sedih. Karena apa? Ulaika ashabul jannah, mereka ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Khalidina fiha, mereka ini kekal di dalam surga. Amin. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai surga ini sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat di dunia. Jadi maksud dari ayat-ayat yang tadi telah saya sebutkan itu Allah tuh memerintahkan kita untuk beristiqomah. Dan kita ini dilarang untuk punya rasa takut, rasa sedih. Karena apa? Insya Allah orang-orang yang beristiqomah itu udah dijamin surga sama Allah. Amin. Istiqomah untuk tetap kepada Allah. Kemudian di dalam hadis yang pertama di kitab Riyadhus ini di bab istiqomah, wa an Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim, rawahu Muslim.
yang mana artinya dari Abi Amr, dan dikatakan Abi Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata kepadaku, wahai, aku berkata, ya Rasulullah. Dia berkata ke Rasulullah, qul li fil Islam, katakanlah kepadaku di dalam agama Islam ini, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, suatu perkataan yang aku nggak akan minta orang lain selain kamu ya Rasul. Qala, Rasul berkata, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, semasa kemudian kalian tuh istiqomah. Jadi Rasul ini memerintahkan kita untuk berkata aman, kita beriman kepada Allah, kemudian kita istiqomah atas keimanan kita. Amin, semoga kita istiqomah ya. Jangan sampai naudzubillah, jangan sampai kita goyah akan keimanan kita kepada Allah. Allah memang ada, jangan. Jadi kita harus istiqomah, kita yakin sama Allah. Kemudian ibu-ibu ya, kira-kira istiqomah itu ada keutamaannya nggak? Pasti ada, insya Allah. Ya namanya Allah perintah, Allah Rasul perintah, pasti ada keutamaannya. Yang pertama, ganjaran atau jaminan surga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya di dalam Al-Quran serta hadis, kalau kita beristiqomah itu insya Allah kita akan kekal di dalam surga. Ganjarannya itu surga. Amin. Yang kedua, kita terhindar dari rasa sedih dan rasa khawatir. Dua hal ini nih ibu, sedih, khawatir, ini yang sangat mengganggu kita untuk fokus beribadah dan beramal. Kalau kita ada rasa khawatir, aduh ibadah kita diterima nggak ya sama Allah? Ya Allah, saya udah ngelakuin ibadah, sholat, kira-kira masuk surga nggak ya? Gitu. Atau kita ada rasa sedih, galau gitu ya, mikirin hutang atau apa gitu ya. Insya Allah kalau kita istiqomah sama Allah, istiqomah ibadah kita nih ibu-ibu, kita yakinin semua sama Allah, insya Allah rasa khawatir sedih itu hilang gitu. Amin. 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 Yang ketiga, istiqomah ini termasuk amalan yang paling Allah cintai. Kenapa ibu-ibu? Karena kan istiqomah ini bisa kita artiin konsisten ya, terus. Allah itu lebih mencintai hambanya yang beramal meski sedikit-sedikit tapi terus dibandingkan beramal besar tapi jarang-jarang atau angot-angot. Bahasa kita angot-angot ya, kayak di dalam hadis Rasulullah yang artinya berbuat tepat dan baiklah kalian dan beramallah kalian. Dan amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang sedikit tapi terus menerus. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bu, kita sedekah 1.000, 2.000, tapi terus kita luzum istiqomah, ya Allah, alhamdulillah. Insya Allah itu lebih Allah sukai. Kita sholat 5 waktu itu mau wajib ya bu ya. Pokoknya semua ketaatan, mau itu puasa Senin Kamis misalnya. Tuh, saya mau ngedawamin puasa Senin Kamis nih, gitu. Pelan-pelan dulu, istiqomah, yang penting istiqomah, pelan-pelan gitu. Nggak mesti sedekah tuh harus 5 juta, 10 juta, nggak mesti bu. Bahkan pengemis di jalanan aja yang masih duitnya tuh ngemis-ngemis, dia masih ngisi sedikit. Ada ibu-ibu yang ngisi sedikit buat disedekahin ke orang lain. Karena kan harta yang kita punya juga masih ada hak sesama muslim ya. Jadi kita juga punya kewajiban untuk buat berzakat. Nah kalau sedekah ini sunnah, tapi pahalanya besar ibu-ibu. Pertama mah kita niatinnya kan awal dulu, ya. Tapi emang daripada ganjaran kita bersedekah tuh, nanti di akhirat itu besar. Makanya kemudian istiqomah ini kan termasuk hal yang paling sulit gitu loh. Makanya ada makalah yang berkata al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah aja nih, istiqomah itu khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 kemuliaan karomah. Saking beratnya kita mau bisa istiqomah, saking beratnya kita buat istiqomah. Makanya kan kayak orang yang menghafal Quran aja deh ibu, bisa menghafal satu surat tuh gampang ya, namanya menghafal gampang, udah hafal di satu surat. Tapi coba deh, bisa nggak dia istiqomah menjaganya? Belum tentu ya. Nah itu yang berat, istiqomah tuh berat. Makanya ganjarannya aja surga. Amin ya Allah. Amin. Amin. Nah setelah kita udah mengetahui ya ibu-ibu, hakikat ataupun makna sesungguhnya dari istiqomah itu sendiri ya, saya ini mau menekankan untuk 2 hal dalam istiqomah. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu dan sholat fardu ini masuk ke dalam ketaatan kepada Allah ya, karena kan perbuatan baik. Kenapa ibu-ibu saya menekankan 2 hal ini? Karena sholat 5 waktu itu adalah ibadah wajib dan amalan yang paling utama serta paling pertama nanti itu ditanya di akhirat. Sholat 5 waktu yang paling pertama akan ditanya ketika di akhirat itu sholat 5 waktu dulu ibu.
Makanya istiqomahin dulu saat lima waktu kita ini. Yang kedua, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini juga termasuk kewajiban buat kita ibu-ibu. Gitu. Jadi kita harus istiqomah insya Allah menuntut ilmu. Karena dengan kita menuntut ilmu, banyak hal yang akan kita ketahui ya, hal-hal yang kita ketahui dari ngaji, ya kan? Jadi dengan kita belajar menuntut ilmu, itu kita akan terbantu untuk menjalani hidup kita, untuk beribadah kepada Allah yang insya Allah ibadah itu akan mengantarkan kita ke surga. Amin. Karena ibu-ibu ya, kalau beramal tanpa ilmu juga nggak bisa. Seperti kan tadi sudah dijelaskan ya ibu teman saya, kalau kita beramal atau beribadah kita nggak punya ilmu juga sebenarnya sia-sia. Makanya keutamaan orang yang memiliki ilmu itu tinggi. Jadi ya itu kita wajib memiliki ilmu. Masa kita sholat ibadah tapi nggak punya ilmu, kayak kosong hampa gitu. Kita harus punya ilmu. Bahkan dulu saya di pondok ustaz saya berkata, kita sehari aja nggak menerima ilmu baru, nggak belajar nggak ilmu, atau minimal kita ngaji deh baca Quran gitu ya. Sehari aja kita nggak menerima satu ayat Quran sebagai ilmu baru, atau kita nggak kuat selalu sama Allah ya, dan diberi kesehatan pastinya dan bisa untuk beristiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup sekian sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Kurang lebihnya dan kesalahan-kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran dan kesempurnaan itu hanya dari Allah. Karena kita hanya manusia biasa, al-insan mahalul khata wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi maklum aja dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.